Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 April 2021. Saya percaya Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan semangat untuk menjalani hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa kami yang ada di surga. Karena atas kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh amat sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu istirahat yang Tuhan sudah berkati bagi kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk memasuki hari ciptaan Tuhan yang baru dengan semangat dan kekuatan yang Tuhan berkati bagi kami. Kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, dan kami akan mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu setiap langkah dan kehidupan kami berada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tolong dan mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini boleh menerima berkat dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian bacaan firman Tuhan, yaitu dari Keluaran 32 ayat 11 sampai 12 dan dari 1 Yohanes 2 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu." Dari 1 Yohanes 2 ayat pertama, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Bapak Ibu sedang jemaat sekalian, perenungan kita pada pagi hari ini saya berikan tema peran seorang pengantara. Bagian firman Tuhan yang kita baca dari Keluaran 32 merupakan sebagian kecil dari pengalaman bangsa Israel yang terjadi ketika bangsa ini ada di dalam perjalanan keluar dan meninggalkan bangsa Mesir, tempat perbudakan mereka. Dalam perjalanan bangsa ini selalu mengeluh dan bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Musa ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan atau pergumulan-pergumulan. Kisah ini cukup kita kenal, tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali kepada ayat yang menjadi fokus renungan kita saat ini, yaitulah bagaimana Musa mengambil peran dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan keselamatan bangsa yang dipimpinnya. Saat itu bangsa Israel
sedang putus kesabarannya kepada Musa karena mereka terlalu lama untuk menunggu Musa turun dari Gunung Sinai ketika Musa menghadap kepada Allah. Mereka pun menjadi hilang kesabaran dan kepercayaan kepada Musa sebagai pemimpin mereka. Kemudian mereka menuntut dan mendesak Harun yang sementara itu menggantikan Musa untuk memimpin bangsa itu. Mereka mendesak Harun agar Harun membuat bagi mereka sebuah tanda yang kelihatan sebagai tanda kehadiran Allah. Melihat reaksi dari umat Israel pada waktu itu, Harun segera memerintahkan kepada mereka untuk mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas yang mereka miliki untuk membuat sebuah patung tuangan berupa anak lembu emas sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Harun pun mendirikan mezbah penyembahan di depan patung anak lembu emas itu dan seraya mengumumkan bahwa patung itulah Tuhan mereka. Dapat dibaca di dalam ayat kelima. Melihat hal itu, Allah menjadi murka dan ia merencanakan untuk membinasakan bangsa itu dan membuat keturunan Musa menjadi bangsa yang besar. Dapat dibaca di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat 10. Musa tidak tertarik dengan tawaran itu, tetapi sebaliknya ia mencoba untuk melunakkan hati Tuhan Allahnya. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Musa juga mengingatkan kepada Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan umat Israel menjadi gambaran bagi kehidupan umat Tuhan saat ini. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa keluaran dari Mesir menjadi gambaran bagi kita umat yang percaya. Sering kita mengeluh dan bersungut-sungut ketika kita mengalami pergumulan yang berat di dalam hidup kita. Mungkin kita juga pernah untuk berpikir berpaling dari Allah yang hidup dan mengupayakan jalan keluar dengan kemampuan kita sendiri, bahkan di luar dari kebenaran firman Allah, sehingga kita jatuh dalam berbagai-bagai pelanggaran terhadap firman Allah. Tanpa kita sadari, pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita itu mengikat dan memperbudak kita di dalam kehidupan kita berikutnya. Perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel juga menggambarkan perbudakan umat percaya yang tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa atau perilaku keperdosaan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita atau kehidupan umat Israel pada masa lampau. Sehingga mereka terlalu cepat untuk mengambil keputusan meninggalkan Allah dan kembali hidup di dalam dosa. Keadaan kita sebagai manusia yang berdosa membuat hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Namun karena kasih Allah yang begitu besar, Allah mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi pengantara antara kita manusia yang berdosa dengan Allah, agar kasih karunia Allah tetap terjadi di dalam kehidupan tiap-tiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana ditulis di dalam bacaan kita yang kedua dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Allah menentang kita karena adanya dosa atau pelanggaran terhadap hukum Allah dan pemberontakan terhadap kebenaran firman-Nya. Allah membenci dosa karena dosa menjadi penghalang hubungan antara kita dengan Allah. Firman Allah di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 berbunyi, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak.
Hukuman bagi dosa ialah kematian atau maut, bukan saja secara jasmani tetapi juga kematian kekal. Dapat dibaca di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Upaya pribadi apapun yang kita lakukan tidak cukup untuk kita bernegosiasi dengan Allah. Perbuatan baik dan pemeliharaan hukum sebanyak atau sebaik apapun tidak dapat membenarkan kita di hadapan Allah yang kudus, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tanpa perantara kita mustahil bisa selamat dari akibat dosa kita. Tetapi Allah memberi harapan kepada kita dengan menyediakan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dapat dibaca di dalam 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Yesus mewakili mereka yang percaya kepadanya di hadapan tahta kasih karunia Allah. Ia yang telah bertindak sebagai penengah bagi kita, sebagaimana seorang pembela membela kliennya. Demikianlah Tuhan Yesus membela kita di hadapan Allah. Bahkan lebih daripada itu, Dia mengambil alih hukuman dan penderitaan karena dosa yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Di atas kayu salib, Yesus menggantikan dosa kita dengan kebenarannya. Penengahannya adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Nabi Musa dan Tuhan Yesus Kristus sudah memberi teladan bagi kita bagaimana kita harus mengambil peran sebagai pengantara yang sungguh bertanggung jawab untuk mengembalikan hubungan manusia atau umat Tuhan yang percaya yang telah dirusak oleh dosa dengan Allah. Marilah kita tetap berpegang pada iman dan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya pengantara bagi orang-orang percaya. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita beroleh anugerah penebusan dan keselamatan kekal dari Allah. Sebab tanpa Tuhan Yesus Kristus, kita hanyalah jiwa-jiwa yang berjalan menuju pada kebinasaan. Kini kita diberikan kesempatan. Marilah kita pakai waktu-waktu yang kita miliki untuk berperan sebagai perantara Injil kabar keselamatan bagi mereka yang perlu untuk mendengarnya, agar semakin banyak orang yang diselamatkan dan menerima anugerah keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, atas segala firman yang boleh kami baca, kami renungkan dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sadar kami adalah manusia yang terbatas. Seringkali kami jatuh ke dalam dosa dan kami mengingkari akan iman kami kepadamu. Ampunilah kami ya Bapa. Tolonglah kami agar kami tetap bisa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk menolak keinginan-keinginan dosa kami dan tetap teguh berpegang kepada iman kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada pagi hari ini kami semua akan kembali kepada tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami memohon pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh sukacita dan penuh hormat hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.